Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Eva Puspitasari. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Pertemuan kali ini lanjutan dari materi genetika, yaitu tentang sintesis protein. Sintesis protein merupakan proses pembentukan protein yang melibatkan sintesis RNA dan dipengaruhi oleh DNA. Sintesis protein berlangsung di inti sel atau nukleus dan di sitoplasma, tepatnya di ribosom. Sintesis protein ini memiliki dua tahap. Tahapan yang pertama adalah transkripsi, yaitu proses pembentukan mRNA dari DNA. Tahapan yang kedua yaitu translasi, merupakan proses penerjemahan dari mRNA oleh tRNA. Sebelum masuk ke proses transkripsi, kita harus memahami dulu bahwa DNA itu sebagai rantai yang double helix, artinya memiliki dua rantai DNA. Ya, di sini proses transkripsi tadi adalah pembentukan mRNA, messenger RNA dari DNA. DNA memiliki dua rantai yang akan menjadi template dan non-template. Dan template itu yang akan membentuk mRNA. Yang akan menjadi template adalah DNA yang memiliki ujung 3 aksen ke 5 aksen. Oke. Tahapan yang lebih jelasnya sendiri ada 3, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Seperti video di bawah ini. Ya, untuk proses transkripsi diawali dari proses inisiasi, yaitu RNA polimerase ini sebagai inisiatornya. Ya, dia akan menempel di satu untai DNA, di satu tempat titik DNA, disebut dengan promotor. RNA polimerase ini akan membuka ikatan hidrogen antara basa-basa nitrogen antara rantai template dan non-template sehingga terbuka. Kemudian arah transkripsi itu dari 5 aksen ke 3 aksen. Ya, ujung 3 aksen. Nah, inisiasi diawali oleh RNA polimerase yang akan membuka rantai double helix dan menyebabkan ikatan hidrogennya terputus sehingga basa-basa nitrogennya akan berpisah. Kemudian DNA rantai template yang arah 3 ke 5 akan membentuk komplemen yang baru yang disebut dengan mRNA. Proses pemanjangan sebanyak apa mRNA terbentuk disebut dengan tahap elongasi.
Jika sudah selesai kebutuhan mRNA dalam transkripsi, maka akan berakhir dengan urutan DNA terminator. Ini merupakan rantai DNA double helix, di mana ada dua rantai, disebut template dan non-template. Nah, template-nya, ini template, disebut juga dengan antisense. Kemudian non-template disebut juga dengan sense. Karena ini adalah rantai DNA, kita lihat pasangannya ya. C pasangan dengan G, kemudian A pasangan dengan T. Ingat kembali ya, bahwa yang menjadi template adalah arah 3 ke 5. Ujung 3 aksen ke 5 aksen. Jadi ya prosesnya, ini akan membuka oleh RNA polimerase, kemudian ditranskripsikan, yang akan menjadi komplemennya adalah template arah 3 ke 5, membentuk mRNA. Ya, kalau ini arah 3 ke 5, berarti mRNA yang terbentuk adalah dari 5 ke 3. Nah, coba perhatikan basa-basa nitrogennya. Ini G pasangan dengan C. Di sini T ya berpasangan dengan A. Kemudian di sini A pasangan dengan U. Kenapa muncul U? Karena ini adalah mRNA. Ya. Ingat, pada DNA basa nitrogennya adalah adenin, guanin, timin, dan sitosin. Di situ ada timin, ya, ada T. Kemudian kalau pada RNA basa nitrogennya adenin, guanin, urasil, ya. Di sini muncul U. Urasil dan sitosin. Tahapan yang kedua yaitu translasi. Translasi adalah proses penerjemahan mRNA oleh tRNA. mRNA disebut juga dengan kodon. tRNA disebut juga dengan antikodon. Setelah mRNA dihasilkan, mRNA akan keluar dari inti sel menuju ke sitoplasma, kemudian akan bergabung dengan RNA-R atau RNA ribosom. Di sini ada dua macam RNA ribosom, ada RNA ribosom unit yang kecil, kemudian RNA ribosom unit yang besar. mRNA ini dari 5 aksen, ujung 5 aksen ke 3 aksen akan bergabung dengan unit ribosom yang kecil dan unit ribosom yang besar. Nah, di sini ada RNA T inisiator yang akan membawa asam amino. Proses yang pertama dari translasi adalah inisiasi.
inisiasi diawali oleh namanya codon star. Codon star itu adalah AUG. Sini AUG. Ya, mRNA AUG akan memulai proses translasi. Ya, di mana? Nah, kita lihat ke sini. Pada proses translasi dimulai dengan AUG kode metionin, kemudian pasangannya RNA-T-nya adalah UAC yang akan membawa asam amino metionin ya, masuk ke dalam secara bergantian. Sisinya, untuk sisi A itu adalah tempat asam amino, kemudian asam aminonya diterjemahkan, masuk sisi P adalah sisi peptida, di mana asam amino ini digabungkan, yang akhirnya akan membentuk peptida dan sampai membentuk protein. Jika sudah selesai, maka akan keluar exit ya, sisi E-nya. Kemudian masuk kodon yang baru. Nah, tahapan yang kedua dari translasi ini adalah elongasi. Seberapa banyak kode yang dibawa oleh mRNA disebut dengan elongasi. Kemudian tahap yang ketiga adalah tahapan terminasi. Tahapan terminasi adalah tahapan akhir yang dikomandoi oleh codon stop berupa kode UAG, UAA, atau UGA. Di sini proses penerjemahan mRNA oleh tRNA sudah selesai. Asam amino yang dibawa oleh tRNA akan bergabung menjadi polipeptida, kemudian akan membentuk protein. Jika semuanya sudah selesai diterjemahkan, maka akan berpisah lagi ya, tadi ribosom yang unit besar dan ribosom unit kecil akan berpisah kembali seperti keadaan semula dari awal. Triplet basa nitrogen, seperti yang tadi dijelaskan, pada mRNA itu akan membawa kode genetik, atau mRNA disebut juga dengan kodon. Kodon itu terdiri dari 3 basa nitrogen yang disebut dengan triplet. Dari kode ini akan menentukan jenis asam amino yang dihasilkan atau yang dibawa. Jumlah asam amino jenisnya itu ada 20, tetapi dengan kode yang berbeda-beda bisa menghasilkan sampai 64 macam asam amino. Oke, cara untuk membacanya, di sini ada basa pertama. Nah, ini adalah basa pertama, ini basa kedua, ini basa ketiga. Misalkan contoh GGA. Basa pertamanya G, ini G. Basa keduanya G, kemudian basa ketiganya A, ini GGA.
GGA itu gli. Gli sama dengan glisin. Jadi pada kodon GGA akan dibawakan asam amino glisin pada tRNA-nya. Atau misalkan lagi ya, misalkan CAU. Yang pertama C, yang kedua A, ketiga U. Ini CAU itu asam amino dengan kode his, ya. His itu adalah histidine. Ini adalah 20 jenis asam amino ya dengan kodenya alanin, ala, arginin, ARG, asparagin, ASN, aspartic acid, ASP, cysteine, cis, glutamin, GLN, glutamic acid, GLU, glisin, gli, histidine, his, isoleucine, hilu, leucin, leu, lisin, lis, methionine, met, penilalanin, p, prolin, pro, serin, ser, treonin, THE, triptofan, TRP, tirosin, tir, valin, val. Jika daftar asam amino ini diminta pada saat mengerjakan soal, kalian tidak perlu untuk menghafalkannya ya, karena biasanya disertakan di soal. Kalian cukup bisa membacanya saja. Latihan soal. Ya, mari kita berlatih soal untuk lebih memahami apa yang sudah dijelaskan tadi. Suatu molekul mRNA memiliki urutan triplet basa nitrogen 5 aksen AUG, CAU, AAG, CUG, 3 aksen. Sebutkan urutan triplet basa nitrogen pada A. DNA sense, B. DNA antisense, C. tRNA, D. Tentukan urutan dan jumlah asam amino yang terbentuk pada rantai polipeptida. Oke, penyelesaiannya kita cek. Di soal yang diketahui adalah mRNA. Lihat arahnya, mRNA dari ujung 5 aksen ke ujung 3 aksen. Ingat, pada DNA terdapat rantai sense dan antisense. Kemudian pada RNA ada mRNA dan tRNA. Nah, mRNA ini diperoleh dari mana? mRNA itu berasal dari DNA template, yaitu antisense. Sehingga rantai mRNA itu akan berpasangan dengan rantai antisense. Ketika di mRNA AUG, maka di antisense adalah TAC. A pasangan dengan T, U pasangan dengan A, G pasangan dengan C. Ya, TAC. Ketika kamu bertanya, Bu, kenapa U pasangan dengan A? Karena ini adalah mRNA ada U-nya, dan antisense adalah DNA. DNA mah tidak ada U-nya, adanya T. Dan selanjutnya CAU pasangannya GTA. AAG pasangannya TTC. Ya. CUG pasangannya C dengan G, U dengan A, G dengan C. Ya, ini sudah kita peroleh antisense-nya TAC, GTA, TTC, dan GAC. Arahnya dia berkebalikan ya. Kalau ini 5 berarti pasangannya 3, kalau di sini 3 berarti pasangannya 5. Kemudian dari antisense
kita dapatkan sense. Ya, sense-nya kenapa? Karena antisense dan sense itu adalah berpasangan pada rantai DNA. Maka pasangkan lagi. Kalau mau lebih detail ya pasangkan lagi. T dengan A dengan T, C dengan G. Satu-satu ya. Kalau kamu sudah bisa ya lebih cepat lagi, GTA pasangannya CAT. TTC pasangannya AAG. GAC pasangannya CTG. Gampang ya. Tinggal dipasang-pasangkan saja. Ingat pasangannya apa? Pada DNA A dengan T, C dengan G. Kalau pada RNA A dengan U, C dengan G. Ya. Kemudian kita tuliskan kembali pada RNA-nya. mRNA sama dengan kodon. Kita tuliskan lagi 5 aksen ke 3 aksen AUG, CAU, AAG, dan CUG. Maka pasangannya adalah tRNA atau antikodon. Berarti ini dipasangkan AUG, berarti pasangannya A dengan U dengan A, G dengan C. AUG pasangan dengan UAC. CAU pasangan dengan GUA. AAG pasangan dengan UUC. CUG pasangan dengan GAC. Jangan lupa, kalau di sini 5 aksen, maka pasangannya adalah 3 aksen. Kalau di atasnya 3 aksen, berarti di bawahnya adalah 5 aksen. Maka pada tRNA atau antikodon dimiliki ya kodenya UAC, GUA, UUC, dan GAC. Jadi bisa kita simpulkan bahwa DNA sense-nya adalah 5 aksen ATG, CAT, AAG, CTG, 3 aksen. Kemudian DNA antisense-nya 3 aksen TAC, GTA, TTC, GAC, 5 aksen. tRNA-nya 3 aksen UAC, GUA, UUC, GAC, 5 aksen. Dan asam amino yang dibentuk setelah melihat daftar nama asam amino ya, bahwa AUG adalah metionin, harusnya metionin ini ya. CAU itu histidin, AAG lisin, CUG leusin. Nah, berarti asam amino jumlahnya ada 4. Nah, ini tadi salah ya. Ini adalah metionin. Demikian penjelasan dari Ibu tentang proses sintesis protein. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.